Jomblo, ini ya kalau menurut KBBI, gadis tua men. Aku bilang lah ke orang tua aku gitu, Pih nih, kayaknya Leni nggak mau merit deh, jadi jangan ngarepin cucu ya. Saya tuh punya banyak pacar, punya banyak mantan di belakang saya. So what? What's wrong with being single? Saya aktor dan saya memutuskan untuk tidak ingin menikah dari umur 27 tahun. Saya seorang karyawan swasta dan saya memutuskan untuk tidak punya anak. Gue adalah seorang travel writer dan gue adalah jomblo traveler. Saya sudah tinggal dan masuk biara selama 14 tahun. Hidup ini adalah pilihan dan saya adalah jomblo untuk Tuhan. Pacaran tuh terakhir kapan sih, Kak? Pacaran, buset deh, lama banget. Jadi gini kan, gue itu dulu pernah jadi MMK alias mbak-mbak kantoran. Kalau punya pacar itu harus lingkungannya tuh stabil gitu kan, yang ketemu itu aja dan gampang ditemui gitu kan. Begitu 2008 memutuskan untuk menjadi tukang jalan-jalan sambil sesekali menulis, langsung bubar sih. Dari SMP nih, ya udah pacaran aja gitu. Saya nggak pernah kepikiran pengen menikah atau apa. Terus zaman-zaman SMP, SMA itu kan anak-anak ABG, cewek tuh kan suka pada bikin dream wedding. Saya tuh nggak pernah ada fantasi-fantasi kayak gitu. Dulu waktu saya umur 16-15 tahun itu saya melihat sebagai sesuatu yang sangat umum, bahkan terasa normal gitu loh. Saya melihat, oh sepupu saya dinikahkan sama si A yang jarak umurnya tuh jauh banget. Saya nggak ngerti apakah si sepupu saya ini punya konsen atau tidak, apakah itu dipaksakan atau tidak, tahu-tahu nikah aja gitu kan. Saya bertanya-tanya aja sih, apakah memang mereka hanya ingin nurut aja sama orang tua, mungkin menjadi simbol bakti gitu ya sama orang tua, nurut, atau memang itu hal yang mereka mau gitu. Karena saya nggak kebayang aja gitu, harus melakukan hal yang di luar kehendak saya. Saya tuh punya banyak pacar, punya banyak mantan di belakang saya. Ketika masuk ke SMA, saya ketemu seseorang yang benar-benar membuat saya jatuh cinta. Seseorang yang membuat saya mengatakan ke Tuhan, kalau saya menikah, saya akan menikah dengan orang ini. Itu pacar terakhir saya. Kenangan apa yang paling teringat saat pacaran sama dia, Suster? Kenangan yang teringat, enak yang mengingat mantan ya. Ketika saya jalan sama dia di pantai, lalu saya mengatakan waktu itu ke dia, kayaknya saya tuh pengen jadi suster gitu. Terus dia bilang, kenapa gitu? Saya bilang, karena saya ini rasa saya belum menjadi seorang perempuan yang baik. Lalu dia bilang ke saya, nggak usah, nanti kalau saya jadi suamimu, saya akan membuat kamu menjadi perempuan yang lebih baik lagi. Dan itu yang membuat saya ngerasa bahwa ini nih benar-benar laki-laki yang dikirim Tuhan untuk saya kalau nanti saya menikah. Gue juga orangnya, gue mengaku gue nggak bucin orangnya. Tapi kalau gebet cowok tuh udah hobi gue sih. Gue traveling nggak traveling tetap usaha sampai sekarang, jangan khawatir. Menjalani jadi travel writer itu sulit untuk menemukan pasangan tuh apa sih, Kak? Yang buat sulit? Jadi kalau mau ketemu nih, mau ketemuan, Trinity, ayo kita kencan cila, ngedate hari Sabtu yuk. Yah, gue lagi di negara X gitu kan. Kalau minggu depannya, wah gue di negara Y gitu kan. Ketika gue dibutuhkan, guanya nggak available dan sebaliknya gitu loh. Jadi orang tua memang kebetulan sudah menjodohkan saya dari umur saya 21. Pada saat itu yang saya yakini, saya nggak pengen jadi istri yang diam di rumah. Tapi si cowok itu tiba-tiba waktu ya teleponan apa segala macam, dia bilang, ngapain perempuan abis lulus kuliah ngelamar kerja, kan dinafkahin suami. Di situ udah kayak, oke, blacklisted. Saya untuk meneruskan pendidikan misalnya, masalah saya punya anak atau tidak. Jadi saya tidak mau keputusan saya punya anak atau tidak itu ada di tangan suami saya atau di keluarga suami saya. Dari kecil gue udah bertanggung jawab sama keluarga gitu. Emang sebenarnya kan di umur segini harusnya umur-umur produktif ya. Mungkin gue produktifnya tuh udah duluan tuh dari kecil. Jadi ini sekarang kayak udah lagi pengen menikmati masa istirahat gitu.
kecepetan mungkin pace-nya. Jadi gue juga pengen punya waktu seneng-seneng sendiri, menikmati sendiri, nggak mau pusing nambah tanggung jawab baru lagi gitu loh, membangun bikin keluarga baru. Aku bilang lah ke orang tua aku gitu, Mi, kayaknya Leni nggak mau merit deh gitu kan. Jadi jangan ngarepin cucu ya dari Leni gitu. Saya baru menyadari gitu pada saat itu di usia sekitar awal 20-an bahwa saya dengan orang tua memang tidak memiliki emotional attachment sama sekali. Dan saya berpikir kalau misalnya saya punya anak dan saya tidak tahu caranya forming emotional attachment dengan anak saya, kasihan anak saya gitu. Nanti jatuhnya anak saya gedenya kayak saya. Basically I don't want to create another me lah gitu. Serius untuk memutuskan menjadi biarawati itu sebenarnya ketika kelas 3 SMA. Itu lagi sayang-sayangnya sama pacar saya tuh. Lalu saya masuk kan tidak bisa kontak dia karena dia kan sudah ada di angkatan militer. Tapi ada waktu di mana ketika 6 bulan di Biara, pacar saya menelpon, kamu ada di mana gitu. Saya bilang saya ada di Biara. Lalu dia marah, dia mengatakan, oke, saya akan menyelesaikan pendidikan saya di Akmil. Setelah itu saya akan mencari kamu. Di Biara manapun kamu berada di dunia ini, saya pasti akan menemukan kamu dan membawa kamu kembali. Dan itu yang membuat saya merasa tidak tenang. Karena saya merasa bahwa saya sedang menjalani panggilan yang saya anggap suci, tetapi ternyata saya meninggalkan seseorang, saya melukai seseorang yang saya cintai. Saat itu saya ngerasa saya ingin nangis. Oh, dia tetap menjadi seorang laki-laki terbaik yang saya kenal. Tapi untuk Tuhan, saya harus lepaskan. Udah umur segini loh, nggak mau kawin, nanti nggak laku. Sorry ya. Ini bukan barang obrolan yang nunggu laku. Gue sih limited edition. Jadi emang nggak buat dijual-jual. Nah, jadi gini, mungkin ya orang nggak banyak tahu ya, kayak misalnya saya memutuskan ini kesannya saya ada trauma atau apa. Sebenarnya enggak. Saya tuh tumbuh di keluarga yang bahagia. Mama papa saya masih menikah dengan bahagia gitu sampai sekarang gitu loh. Justru karena saya mensakralkan sebuah institusi pernikahan itu, saya nggak main-main dengan ini. Hari gini dibilang perawan tua, bilang, gue tua doang ya, perawan sih kagak. Cut. Menikah sih masih pengen ya. Kayaknya it's gonna be my biggest adventure in my life gitu. Gue penasaran siapa cowok yang bisa menaklukkan gue gitu loh. Terus kalau ditanya, ya tapi kan lu semakin tua lu jadi semakin sulit. Ya gimana ya, kita kan kalau ke toko beli baju aja kita milih ya. Masa kita milih yang jelek? Gue cinta itu dalam banget gitu, apalagi pernikahan gitu kan. Ya gue sih masih memegang kepercayaan bahwa pernikahan itu hanya sekali seumur hidup gitu kan. Kenapa kamu nggak nikah, Sus? Hidupnya enak nggak? Seperti itu, nggak merasa sepi nggak gitu? Sebenarnya saya nggak pernah melihat itu sebagai pertanyaan negatif. Saya merasa bahwa mereka bertanya karena mereka ingin tahu. Dan itu adalah kesempatan bagi saya untuk menjelaskan ke mereka bahwa ada begitu banyak jalan yang bisa kita lewati untuk memaknai hidup. Gitu. Karena kadang-kadang ada juga yang nyindir lah biasa anak kalau reuni-reuni SMA ya kan. Oh, nggak laku-laku gitu, itu umurnya udah 29, makanya saya malas reuni sebenarnya. Gue nggak laku bukan karena nggak dipilih, tapi karena yang datang nggak cocok sama yang gue mau gitu. Dan memang terms and conditions ini agak-agak susah untuk disatukan dan ada di satu cowok yang sama gitu. Jomblo, ini ya kalau menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, jomblo itu nggak pakai B loh, jomblo gitu kan. Artinya tahu nggak Pan? Gadis tua men. Kayaknya waktu gue udah mencapai umur 30 gitu, gue memutuskan, gue kayaknya nggak bisa nih punya anak gitu loh. Maksudnya bukan nggak bisa, tapi gue rasanya punya anak itu suatu tanggung jawab yang amat-amat besar gitu kan. Dan apalagi dengan profesi gue gitu yang tukang jalan-jalan, gue kayaknya susah banget gitu loh. Terus gue melihara, kayak sekarang lagi pandemi kan orang pada melihara tanaman di pot gitu, itu aja mati gitu, gimana gue melihara anak gitu ya. Jadi ya sudahlah ya gitu kan. Jadi dari kecil pun udah terbiasa nggak dengerin kata orang. Saya dengerin kata diri sendiri. Pada saat saya udah bisa ngedengerin kata diri sendiri yang paling kenceng, kata-kata orang lain tuh nggak kedengeran sama saya. Masih pengen ada keinginan untuk menikah mungkin gitu?
Bagi gue menikah syukur, nggak menikah juga syukur gitu. Kebahagiaan gue juga nggak tergantung sama orang lain gitu kan. Ada apa nggak ada anak, ada suami atau nggak ada suami, ya itu gimana lo menjadi manusia yang baik aja di dunia gitu. Dengan menjadi seorang biarawati, yang pasti saya semakin memiliki banyak waktu untuk memperdalam relasi personal saya dengan Tuhan. Lebih banyak waktu untuk mengolah diri saya. Tapi ketika saya tidak berkeluarga, berarti saya punya banyak kebebasan, punya banyak waktu untuk melayani sesama. Kan sekarang kondisinya udah beda gitu loh. Banyak sekali perempuan yang sudah mandiri. Ya pada saat nilai atau value yang diletakkan pada diri mereka adalah apakah mereka sudah terpilih atau belum, itu mereduksi nilai perempuan itu sendiri sih kalau menurut saya. Mereduksi nilai perempuan hanya sebagai barang yang bisa dipilih aja gitu loh. Karena aku sebagai perempuan, aku nggak ngerasa aku lebih berarti kalau ada yang mau memperistri aku. Enggak sih, gue merasa lebih berarti kalau gue bisa mandiri, gue bisa bertanggung jawab sama diri sendiri, gue bisa melakukan apa yang gue mau. Gue merasa jauh lebih berarti kayak gitu daripada sekedar laku nggak laku menurut mindsetnya kebanyakan. Ya menurut gue sih, lu jomblo apa enggak, single apa enggak gitu, lu tetap harus belajar, mengasah skill, be the best version of yourself gitu.